Oke, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa, hari ini saya ada di Kota Blitar, tepatnya saya datang sendiri ya. Ini saya mau nyambangi atau pengen ketemu atau pengen bersilaturahmi ke padepokannya Gus Samsudin. Jadi saya hanya pengen bertanya beberapa hal tentang apa sih sebenarnya yang beliau lakukan sampai terjadi kehebohan yang seperti ini. Karena apa? Karena mengingat ada beberapa oknum yang secara tidak sengaja bisa dikatakan, bisa dianggap mencemarkan profesi sebagai dukun atau paranormal. Ya, kita bisa lihat itu di depan situ sudah kelihatan ini ya, sudah kelihatan ada majelis dzikir sholawat siri al-laduni Padepokan Nurjat Sejati. Ya, oke, ini kediaman Gus Samsudin yang ada di Blitar. Ini saya akan bersilaturahmi dengan beliau. Jadi nanti apa yang bisa saya tanyakan ya, nanti saya bertanya sesuatu. Oke, kelihatannya ini pondoknya. Katanya di ini gerbangnya ada penjaganya. Nanti kita lapor dulu ke pos security-nya. Karena apa? Tetap utamakan adab dalam bertamu. Ya, oke, ini gerbangnya. Wih, banyak juga ternyata. Ini ya, banyak juga ternyata. Oke, saya mau izin ke security dulu. Nggak ada security-nya ya guys ya. Wis, ini cukup panas. Oke, ini saya datang ke kediamannya Gus Samsudin. Nih ada beberapa ini ya, beberapa mobil, mungkin dari pasiennya atau siapa. Oke, kita parkir di sini dulu. Maaf, saya tidak memakai kru atau memakai apapun karena Ki Joko Gondrong terbiasa sendiri ya. Jadi Ki Joko Gondrong terbiasa sendiri. Ini saya sudah ada di kediamannya Gus Samsudin. Nah, ini kebetulan ada santrinya. Assalamualaikum, Rahayu. Ngapunten, Gus Samsudinnya wonten? Ini saya dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Nah, sekalian ini saya minta izin ya untuk ngambil gambar ini karena saya nggak bawa nggak bawa kru. Ini ya pemirsa ya. Jadi ini saya ganti dulu. Nah, ini saya bersama salah satu muridnya Gus Samsudin. Gus Samsudinnya ada? Iya, siap, wonten. Ada ya. Bisa saya ketemu Gus Samsudin? Iya, monggo benar. Monggo. Oke. Oke, pemirsa. Assalamualaikum, Rahayu. Saya dari Banyuwangi. Saya Ki Joko Gondrong, Padepokan Ki Joko Gondrong. Ya. Ini saya kesini ini kan kemarin di TikTok saya diundang sama Gus Samsudinnya. Nih kebetulan saya ada habis dari acara di Blitar. Jadi saya mampir ke sini. Itu pun kalau diizinkan karena tadi maaf, ngapunten di gerbang sana nggak ada penjaga, nggak ada. Bisa saya ketemu sama Gusnya? Iya, monggo. Bilangin dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi datang ke sini. Ya, saya sendiri, nggak bawa tim, nggak bawa kru. Hanya pengen klarifikasi. Jadi sama pemirsa ya, itu di situ
Saya juga diambil gambar sama beliaunya. Sebelumnya saya minta izin dulu. Saya juga ngambil gambar ya. Saya ngambil gambar salah satu santri Gus Samsudin. Itu lagi izin pada beliaunya. Saya nggak tahu nanti saya diizinkan masuk apa enggak. Yang jelas niat saya kesini pengen silaturahmi dan pengen meluruskan kenapa jagat persilatan itu sampai seheboh ini. Kita menunggu dulu sahabat Ki Joko Gondrong semua. Sambil menunggu mungkin minum kopi dulu, Pak. Nggih, monggo. Pripun? Oh, langsung angsal. Dapat nggih. Nanti kopinya diantar ke dalam berarti, Pak. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Mas admin, ini adminnya mungkin nggih. Saya izin untuk ngambil kamera ngambil gambar di ini saya. Assalamualaikum, rahayu. Nggih. Oh, lewat situ nggih, monggo. Monggo jenengan ngajeng. Assalamualaikum. Rahayu sedaya. Nyun sewu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ngapunten. Alhamdulillah. Sehat. Dari mana? Saya Ki Joko Gondrong. Iya. Dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Padepokan Ki Joko Gondrong. Oke, yang kemarin itu kita kan ini. Kemarin kita kan sempat di TikTok yang katanya Ki Joko Gondrong disuruh ke Padepokan jenengan. Iya. Nah, sekarang saya datang ke sini. Saya pengen tahu apa saja sih kegiatan jenengan yang di sini. Kok sampai begitu hebohnya di dunia maya, baik itu YouTube atau dunia maya yang lain lah. Apakah benar seorang Gus Samsudin itu mengajarkan hal-hal yang negatif? Nah, kebetulan di sini semua kan lagi banyak ini ya, banyak jamaah beliau. Jadi saya mungkin bisa mengikuti dulu. Dan maaf Gus Din, ini saya tidak bawa kru. Jadi kalau saya tidak sopan di sini, ngapunten nggih sedaya nggih. Dalam mboten beto kru soalnya. Kalau prinsip Ki Joko, ijen panggah tatak. Gitu. Iya. Jadi gini, saya ucapkan terima kasih matur suwun. Nggih. Ki Joko Gondrong sudah mau ke sini. Kenapa kemarin saya mengundang Ki Joko Gondrong lewat media sosial TikTok? Karena waktu itu ada bahasa seolah-olah kalau saya itu dukun abal-abal kan. Iya. Bahasanya Ki Joko Gondrong kemarin, mohon maaf, seolah-olah panjenengan itu merasa dirugikan dengan adanya saya. Iya. Jadi daripada panjenengan hanya mengira-ngira di TikTok atau itu Gus Samsudin dukun abal-abal kan gitu bahasanya kemarin kan. Betul. Jadi daripada panjenengan itu menuduh saya atau bahasanya panjenengan itu menafsirkan saya atau penasaran dengan saya, jadi lebih baik panjenengan itu saya undang langsung datang ke sini. Ya. Gitu loh. Silahkan datang ke sini. Kalau mau bertabayun silahkan. Panjenengan mau apapun, karena gini loh Ki Joko Gondrong. Nggih. Panjenengan ini kan seorang spiritual ya. Nggih, yang nggih. memahami tentang ilmu-ilmu spiritual, ilmu hikmah, ilmu kejawen. Sampai juga punya padepokan. Jadi menurut saya lucu kalau sampai punya padepokan, sama-sama di bidang spiritual, lalu panjenengan mengungkapkan statement kalau saya itu abal-abal, Iya. gitu kan. Jadi kalau sampean itu benar-benar mengetahui atau panjenengan pengen membuktikannya, silakan datang kayak gitu. Atau panjenengan kan juga punya rasa gitu kan, bisa dirasakan bagaimana. Tapi saya nggak menganggap kalau diri saya sakti ya, enggak. Sampean lebih sakti, sampean yang lebih hebat, sampean lebih mumpuni lah dari saya. Makanya dari itu
panjenengan saya undang datang ke sini daripada hanya seudon saja, kan begitu. Nggih, leres. Panjenengan kan di Banyuwangi sana sudah terkenal. Jadi sampean mau bagaimana dengan saya? Silahkan gitu loh. Bahkan mohon maaf bahasa kasarnya, kalau sampean punya ilmu santet tuh, santet saya nggak apa-apa kayak gitu loh. Atau sampean mau kayak gimana? Silahkan, nggak apa-apa gitu loh. Karena menurut saya lucu ya, ketika kita sama-sama di bidang yang sama, ya kan? Ya. Di bidang mengulik-ulik budaya, ya kan? Betul. Kita sama-sama di bidang mengulik-ulik budaya. Lalu ketika saya diserang sama orang, ya kan? Orang yang nggak ngerti budaya loh. Si badut merah ini nggak ngerti budaya. Betul. Dia belajarnya, mohon maaf, dari luar negeri. Apa namanya? Pelajaran-pelajaran di luar negeri. Ya. Lalu menghancurkan budaya kita. Budaya kita dihancurkan, dianggap suhu itu nggak ada. Dan bahkan seolah-olah kalau kita berbicara tentang ilmu hikmah, tentang budaya, itu seolah-olah dikatakan dukun. Lah dukun yang bagaimana? Dukun yang bagaimana? Sedangkan zaman dulu orang-orang pun, bahkan kemerdekaan bangsa kita ini loh, berjuangnya dari bambu runcing yang didoakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk memerdekakan bangsa kita. Perang di Surabaya dengan menggunakan bambu runcing melawan senjata modern, dia tetap bisa menang kok. Itu loh. Jadi jangan sampai kita ini, atau terutama anak muda ini, nggak mengetahui tentang budaya, akhirnya nggak tahu tentang jati dirinya, terus akhirnya mudah diombang-ambingkan oleh provokasi, oleh ini fitnahan, terus untuk mengadu domba di antara satu dan satunya. Makanya Ki Joko Gondrong yang saya anggap ya, beliau punya padepokan besar di Banyuwangi, ya kan, di Alas Purwo, beliau juga terkenal di sana. Jadi saya juga pengen jenengan itu, ya mohon maaf lah bahasa kasarnya, jangan terprovokasi dari tontonan, dari media sosial yang sebegitu. Karena ini mohon maaf banyak teman-teman saya yang satu frame dengan saya lah, seperti siapa itu, si yang di Ngawi itu, yang di Malang ya, Bu Sitri dan lain sebagainya, Mas Karyo. Bahkan Bu Ningsih Napi itu mengatakan kalau saya itu sok sakti katanya. Loh, saya sok sakti dari mana mau ngobatin orang kok sok sakti? Sok sakti mana dengan beliau yang katanya bisa manggil nabi? Sok sakti mana yang katanya beliau itu bisa memanggil malaikat kayak gitu. Jadi jangan cari aman sendiri gitu loh. Oke. Iya, jangan cari aman sendiri dengan cara apa? Menjatuhkan yang lain kayak gitu loh. Jadi kalau sama namanya di Joko Gondrong sudah sampai di sini, di Joko Gondrong mau apa saya layani. Kalau beliau warga mau marah-marah sama saya cuma diam. Karena memang apa? Beda kayak semuanya saya ngaji Al-Quran, ngaji kitab sampai jenazah. Orang nggak ngerti nyalahkan saya yang nyanyi, ya silakan, karena nggak ngerti. Kalau sama-sama yang ngerti agama lalu menganggap itu menyanyi, ya saya lawan, karena itu menghina. Lah kalau yang melawan saya itu dukun, saya lawan. Kalau itu dukun santet, ayo perang sama saya dengan keilmuan. Kamu gunakan ilmu kamu, mau nggak serang saya, nggak apa-apa. Panjenengan punya ilmu, silahkan serang saya, nggak apa-apa. Kalau dukun saya lawan. Makanya banyak yang bilang di video-video saya loh, bisa mungkin kok nggak ngelawan loh, warga loh, bukan dukun loh kayak gitu. Oke, ngapunten. Ini terkait dengan statement jenengan yang tadi. Soalnya statement jenengan dulu yang bilang kalau saya itu dukun abal-abal, iya. Kalau saya itu merugikan profesi dukun loh. Saya merugikan apa? Kalau saya merugikan, sekarang saya sudah masuk penjara. Kalau saya merugikan, mungkin sudah ada yang melaporkan saya, mungkin nggak ada orang-orang yang datang. Iya, ini. gini. Ini beliau. Maksud saya, Gus. Ini beliau 1 tahun yang lalu sudah kesini, orang dari Malaysia. Sekarang datang ke sini lagi bukan cuma sendiri, bawa keluarganya. Kalau saya tipu nggak akan ada yang balik lagi di Gondrong gitu loh. Oh siap. Jadi kan gini, daripada saya Gus ya hanya berstatement di media sosial dan harus datang ke sini dengan arogansi, mendingan saya tabayun ke sini melihat jelas apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini di sini. Kalau memang Gus Samsudin ini membawa nama budaya Indonesia, monggo fine saja gitu loh. Nah, di sini kadang ya saya ngapunten ya, maaf semuanya, Gus ngapunten ya. Saya niatan saya memang datang ke sini satu karena statement saya, karena rasa penasaran saya. Seheboh itukah seorang Gus Samsudin di media sosial? Yang pertama, yang kedua, apakah benar Gus Samsudin itu seperti asumsi masyarakat pada umumnya? Karena saya sebagai pelaku kejawen di Banyuwangi, kalau memang Gus Samsudin
dikatakan nguri-nguri budaya, Gus, ya. Tapi kalau jenengan justru menjelekkan budaya tanah Jawa, budaya Nuswantara, ya maaf. Dan budaya itu tidak bisa dikaitkan dengan kesaktian. Bahkan bisa dikatakan kesaktian itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Kesaktian itu bagian dari lelaku itu sendiri. Makanya saya pengen nantinya kita ngobrol sejauh mana sih pangerten jenengan tentang budaya Jawa itu. Biar tidak hanya keluar-keluar di media sosial. Karena apa? Kalau baik ya katakan baik. Saya harus saya harus memandang jenengan secara perspektif dulu. Kalau mereka memandang jenengan seperti itu, saya rasa itu hak mereka. Dan saya tidak berhak untuk untuk melarang mereka untuk menilai Anda. Tapi kan saya punya penilaian sendiri. Saya tidak hanya percaya dengan omongan mereka. Bisa jadi jenengan dukun abal-abal beneran. Iya kan? Bisa saja ini semua yang datang di sini memang sengaja jenengan undang. Bayaran. Ya maaf. Tiketnya 8.000. Oh, tiketnya 8.000 ya. Nah, Bayar nggak, Pak? ini ya, saya pengen bertanya dulu. Nanti saya pengen ini dengan Gus Samsudin. Tapi karena ini tadi tanpa mengurangi rasa sopan santun saya ke jenengan, kenapa saya berbicara lantang? Karena saya hanya merekam via HP. Kalau nggak lantang nanti suaranya. Santai mawon. Beda dengan Gus Samsudin yang krunya sudah memang banyak. Jadi ngeten Gus, ngapunten saderenge. Saya pengen tahu nanti mungkin kalau ada waktu ya, kalau ada waktu saya pengen kita ngobrol sejauh mana pangerten jenengan tentang tentang Nuswantara ini, gitu loh. Yang pertama itu, yang kedua jenengan nanti saya akan punya beberapa pertanyaan tentang jenengan. Dan mungkin sampai nanti juga saya beri tantangan khusus. Ya ini di depan santri jenengan, saya akan memberi tantangan khusus tapi bukan tentang adu kesaktian, karena nggak ada manusia di muka bumi ini yang sakti kecuali Tuhan. Tantangan sampai nanti akan saya lanjutkan. Kita ketemu di Alas Purwo nanti. Berarti jenengan datang ke sini itu mau ngajak saya ke Alas Purwo. Intinya seperti itu. Iya. Sejauh mana? Karena gini Gus. Iya. Sejarah Alas Purwo, kenapa dikatakan Alas Purwo? Purwo itu kan kawitan. Jenengan sering mengatakan kawitannya menungso iki kudu ikhlas, kudu suci, kudu lahir, suci pikiran, suci batin. Berani nggak sama nanti ke Alas Purwo? Gak ada yang saya takutkan. Siap. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke jenengan, saya pengen tahu itu. Oke. Jadi di sini saya hanya pengen tahu seperti itu. Monggo Gus Samsudin dilanjutkan dulu dengan ini, saya hanya nyimak saja dari sini.